Roy Suryo CS atau kemudian ada orang besar ya, dengan jaket biru mendanai dan sebagainya. Pertanyaan saya, siapa yang kemudian menerus-teruskan kasus ijazah palsu? Buat saya Pak Jokowi sendiri. Ya, itu maksudnya. Ya, saya beri contoh ya. Kalau beliau tidak melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, tidak akan ada kasus ini berlarut-larut. Itu satu. Kalau kemudian dia juga duduk manis aja di rumah di Solo, dan kemudian seperti yang juga beliau ungkapkan kepada ibu-ibu yang menjadi jurnalis itu kan dia ngeliatin gini, nah liatin aja, ini loh ijazah asli saya, dan kemudian tinggal kemudian kita melihat itu benar asli atau ada yang lain. Kalau dia ngeliatin begini, selesai itu. Dari dulu saya bilang selesai. Kami beberapa kali juga ketemu Pak Jokowi ya, memang kasus ini menjadi atensi khusus beliau. Jadi kan kasus ijazah palsu ini kan kalau kita lihat ini kan secara terang benderang ini salah satu upaya untuk mendiskreditkan kewibawaan Pak Jokowi. Kalau kita runut ke belakang Mas, Pak Jokowi itu kan mencoba menahan diri. Saya kira kalau kita flashback ke belakang itu kan panjang tuh. Lama Pak Jokowi berdiam diri, tapi kan Pak Jokowi ketika diserang terus-menerus, kredibilitas pribadinya diserang sebagai pribadi dan mantan presiden, tentu kan tidak ada salahnya Pak Jokowi untuk membawa ini karena hukum. Karena bagaimanapun juga negara kita negara hukum, kita butuh kepastian hukum ini untuk dalam terkait dengan kasus jasa Pak Jokowi. Jadi saya kira langkah Pak Jokowi itu adalah merespon sebenarnya, karena Pak Jokowi sejak awal dia kan tidak pernah merespon. Di akhir-akhir baru dia merespon dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan saya kira itu adalah pilihan tepat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi kan tidak serta-merta menjawab, memperlihatkan ijazah dan itu kan kalau Prof. Ikrar tadi menyampaikan itu menyelesaikan persoalan, saya kira justru itu tidak akan menyelesaikan persoalan, Prof. Karena kita tahulah teman-teman ini ya yang kemudian mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu kan memang targetnya bukan soal itu, Mas. Ketika Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya itu kan tidak ada jaminan bahwa kasus ini mereka akan selesai untuk mempertanyakan ini saja Pak Jokowi. Dan whether you like it or not ya, apakah itu berita itu bersifat positif atau negatif, itu kan nama beliau akan muncul terus. Dan itu buat rating televisi ataupun rating buat beliau sendiri, itu kan berarti dia walaupun sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi nama dia masih muncul. Ya. Walaupun kalau dari sisi saya sebagai pengamat politik kan akan beda ya. Kenapa? Karena kan kita tahu yang namanya rating itu kan memang bisa aja tinggi, tapi kan bisa saja hasilnya negatif. Berarti juga. Kalau kemarin itu kebetulan survei LSI Denijena kan keluar kemarin, itu memang 74%, 74,6% masyarakat itu tidak percaya kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi memang survei itu ya, dengan survei LSI Denijena itu sehingga kemudian kita juga menyimpulkan bahwa memang kasus ini hanya hanya untuk kepentingan segelintir orang. Kalau kita bisa membahasakan bahwa ya segelintir orang ini tidak berhasil untuk mempengaruhi persepsi publik. Ya, kalau kami melihatnya begitu, sehingga ya tentu dari partai PSI tentu kan kita melihat bahwa kasus ini kan bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Begitu banyaknya serangan-serangan yang kemudian selalu mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Sepertinya ini ya orang-orang yang selama ini cukup kritis, cukup agresif selalu menyerang Jokowi secara terbuka, itu adalah akumulasi dari orang-orang ataupun pihak-pihak yang selama ini kecewa dengan Jokowi. Orang-orang dan pihak-pihak yang kecewa dengan Jokowi itu mungkin karena dulu ketika menjadi presiden ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang mungkin dinilai merugikan mereka. Karena misalnya ketika Jokowi jadi presiden kan saya kira banyak sekali kebijakan yang dinilai kontroversial, terutama ketika misalnya membubarkan sejumlah ormas yang terindikasi di mana ormas itu dinilai anti NKRI dan anti Pancasila. Saya kira ormas-ormas yang dulu sempat dibubarkan itu pastinya masih sakit hati dan sangat kecewa. Wajar kalau kemudian misalnya setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, mereka menggunakan kesempatan setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden dan hanya menjadi rakyat biasa, sepertinya mereka terus memberikan serangan-serangan terbuka. Mungkin juga orang-orang yang selama ini cukup kritis dan menyerang Jokowi itu adalah mereka yang sebenarnya kecewa dengan manuver-manuver politik elektoral Jokowi jelang pemilu di 2024, di mana mungkin Jokowi dinilai
hanya memberikan harapan-harapan yang tidak sesuai dengan harapan, meninggalkan pihak-pihak yang mungkin selama ini dianggap telah berkontribusi memenangkan Jokowi, meninggalkan pihak-pihak yang selama ini telah membesarkan Jokowi sebagai orang yang pernah jadi presiden, pernah jadi gubernur, dan pernah jadi wali kota. Beliau sedang didelegitimasi, dihancurkan reputasinya, dan seterusnya. Saya kira disitulah Jokowi dalam artian sesungguhnya bicara bahwa ya beliau harus kokoh, kuat, tegas menghadapi siapapun lawan-lawan politiknya yang di seberang sana sampai kapanpun. Dan saya kira ini penting juga kita melihat bahwa ya Jokowi juga manusia gitu loh. Presiden iya, tapi juga manusia yang memang seperti kita, nggak ada bedanya. Dan saya melihat branding rakyat ini tidak akan pernah dilepaskan Pak Jokowi, dan itu pengen disampaikan terus kepada publik bahwa beliau tidak berubah. Ya seperti inilah beliau, tapi kan sekarang ada upaya lain yang membuat tren rakyat itu akan sedikit banyak tereduksi dengan masalah-masalah yang beliau hadapi seperti ijazah, kemudian Mas Wapres dengan pemakzulan. Jadi ini perlu direspon semua, sedikit banyak citra rakyat ini bisa lentur, citra rakyat ini bisa pudar kalau beliau gagap menghadapi masalah-masalah itu. Dan ya itu terafirmasi juga dalam banyak temuan, salah satunya teman-teman indikator ketika merilis telesurvei bahwa ya ini tingkat kesukaan publik sekarang ada di 72%. Biasanya kan melambung nih, ya itu tinggi tapi turun. Nah, maksud saya ini warning ke Pak Jokowi, hati-hati dengan ya serangan bertubi-tubi yang dilakukan teman-teman di seberang sana, karena ini efektif. Kalau Denny JA itu membuat survei, kemudian menyatakan 72% orang nggak percaya gitu ya, gitu ya. Tapi kan Anda tahu, sekarang kan teman-teman yang melakukan survei atas dasar dari media sosial mereka, ya, itu kan bisa kita lihat juga ya, siapa yang percaya, siapa yang tidak, itu kan besar sekali. Misalnya apakah Anda percaya bahwa Jokowi itu berkata benar, pasti lebih banyak yang nggak percaya gitu. Kalau kita lihat ini kawan-kawan yang melaporkan Pak Jokowi, ini kan kita bisa lihat track record-nya juga. Teman-teman yang memang selama ini berbeda pandangan politik dengan Pak Jokowi, memang tidak, mereka yang selama pemerintahan Pak Jokowi tidak pernah di barisan yang sama, yang selalu menempatkan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Pak Jokowi, itu kan juga tidak bisa dinafikan, dan itu fakta. Jadi saya pikir jangan juga kita kemudian menyalahkan Pak Jokowi gara-gara melaporkan ini, karena memang ini sejak awal adalah satu desain politik ya, bahwa kemudian Pak Jokowi menyampaikan di belakang ini ada orang lain, ada satu orang besar. Ya, Pak Jokowi sebagai seorang politisi ulung ini, Mas, salah seorang politisi ulung yang dalam kompetisinya belum pernah kalah, mantan presiden. Tentu kan Pak Jokowi punya informasi-informasi yang kredibel. Tapi kan Pak Jokowi tidak menuduh. Jadi ada elit-elit yang dalam tanda petik tidak nyaman. Ya, saya sering mengungkapkan, ini kan ada Istana Hambalang, Istana Solo, Istana Cikeas, Istana Teuku Umar, Istana Ciganjur, Cendana, dan istana-istana lain. Nah, ini kan punya kepentingan semua. Apakah dalam waktu dekat, waktu nanti, 2029 misalkan. Waktu dekat ini ya gimana caranya setelah pemilu selesai, day to day politicsnya itu tetap jalan, dalam tanda petik ya tadi, mengobjektifikasi kekuatan Pak Jokowi agar tidak terlalu rapat dengan Istana Hambalang. Karena kalau terlalu rapat ini juga akan merugikan istana yang lain. Isu ijazah palsu Jokowi ini bermain di dalam framework itu. Apa maksudnya? Kebenaran otoritas ini sudah sangat berpihak kepada Pak Jokowi. Kenapa? Pertama, ya, yang paling penting adalah UGM sebagai otoritas yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengatakan sederhananya ijazah itu asli. Betul mahasiswa, betul wisuda, betul KKN, dan lain-lain. Bareskrim ya, sebelum gelar perkara khusus tadi kan sudah menyatakan bahwa asli kok, ijazahnya identik ya. Ketika diidentikan dengan teman-teman seangkatannya, kemudian bukan hanya itu, kasih bukti bahwa Pak Jokowi diterima di UGM, kasih transkrip nilai, kasih foto KKN. Nah, kebenaran versi otoritas ini mau mengatakan bahwa betul kok Pak Jokowi mahasiswa dan lulus, oleh karena itu ijazahnya itu asli. Nah, dalam perspektif tadi, kebenaran otoritas tadi, UGM udah mengatakan ijazah itu asli, itu satu alat bukti. Ada saksi dari UGM, itu satu lagi. Ada potongan koran bahwa Pak Jokowi itu betul betul kuliah di UGM, itu satu lagi, udah 3. Ada foto-foto KKN, itu satu lagi, udah 4.
Artinya sudah banyak bukti. Menurut standar pembuktian, kebenaran otoritas ini sudah mempunyai kekuatan hukum. Untuk apa? Untuk naik penyidikan, bahkan untuk menetapkan tersangka. Pak Jokowi itu memang pinter, ya, bukan orang bodoh. Pinter ya. Termasuk juga bagaimana dia membuat suatu pernyataan ya, saya beri contoh. Meng-create isu ya. Create isu lah, kayak dulu tentang mobil SMK. Kemudian juga kalau dia mau masuk Jakarta, dia bilang, wah ini kalau saya jadi gubernur nanti pokoknya banjir Jakarta beres. Gitu. Begitu jadi gubernur, kayaknya nggak selesai, kayaknya saya mesti jadi presiden. Begitu jadi presiden, coba banjir Jakarta selesai nggak? Ya, Anda tahu ya, persoalan ijazah palsu itu, ya, itu bukan tadinya kaitannya tidak dengan persoalan ijazah UGM loh, SMA, ya. Yang menulis siapa? Bambang Trimulyono, yang sekarang masih ditahan itu. Ya. Dia menulis tentang apa? Jokowi undercover. Dan kemudian buku yang kemudian membongkar bagaimana seseorang itu bisa menghilangkan jati dirinya, ya. Itulah awal dari munculnya kasus ini, ya. Dan kemudian tiba-tiba Jokowi muncul kan di pertemuan dengan teman-teman di UGM kan, bilang ini nih dulu pembimbing saya Pak Kasmujo, dan kemudian akhirnya Pak Kasmujo merasa wah ini bahaya nih. Kenapa? Karena ini pasti saya yang kena kasus hukum, makanya dia bilang saya bukan pembimbing skripsi Joko Widodo. Sekali lagi bahwa kita hormati prosedur hukum yang sedang berlaku, biarkan itu di kepolisian yang membuktikan itu. Ada prosedur kepolisian yang kami ingin sampaikan dari Partai PSI bahwa ayolah kita ini satu isu yang memang tidak ada nampaknya untuk masyarakat. Beberapa survei dari indikator dari dari LSI Deni JA itu kan membuktikan bahwa masyarakat itu tidak percaya dengan kasus ini. Artinya kalau masyarakat tidak percaya, ya sebaiknya kasus ini tidak perlu diperbesar lagi, karena ya segelintir orang ini sudah berapa bulan mempengaruhi persepsi publik, masyarakat juga tetap tidak percaya. Jadi kalau ada persoalan ijazah, masyarakat tidak melihat itu sebagai satu persoalan yang harus dilihat sebagai konsen masyarakat, karena masyarakat sudah tidak percaya dengan isu-isu yang dibangun oleh segelintir orang itu, karena orang juga masyarakat sudah tahu latar belakang kelompok ini. Kita juga sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Jadi bagi saya yang melihat dari jauh, mungkin orang-orang yang kecewa dengan Jokowi sejak lama, kecewa karena manuver politik Jokowi di 2024, kecewa dengan sejumlah kebijakan-kebijakan, mereka sepertinya terkonsolidasi menggunakan momentum setelah Jokowi tak lagi presiden. Mereka sepertinya ingin memberikan serangan-serangan balik. Ya tentu serangan balik ini diupayakan karena setelah tak lagi jadi presiden, tentu jaring-jaring kekuatan politik Jokowi itu tidak sekuat dulu ketika Jokowi misalnya jadi presiden. Wajar kalau kemudian belakangan ini kan ya, kita melihat begitu banyak serangan-serangan yang selalu mengarah ke Jokowi dan keluarga besarnya. Itu argumen saya yang pertama. Serangan ini tentu tidak terlepas karena Jokowi itu dinilai masih relevan ketika dikaitkan dengan kemungkinan soal bagaimana kompetisi politik di masa-masa yang akan datang, terutama terkait dengan pemilu di 2029. Bagi para relawan politiknya, Jokowi ini kan masih dinilai punya magnet dan kekuatan politik di atas rata-rata. Popularitas dan elektabilitasnya tentu masih menjadi salah satu figur yang dinilai masih kuat. Itu artinya apa? Ketika Jokowi memberikan dukungan politik, endorsement politik, memberikan dukungan secara terbuka kepada pihak-pihak tertentu, maka magnet Jokowi inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh pihak-pihak tertentu, di mana siapapun nanti yang akan diusung dan didukung oleh Jokowi terkait dengan pemilu di 2024 akan lagi kuat dan akan lagi memenangkan pertarungan. Wajar kalau kemudian serangan-serangan yang mengarah kepada Jokowi soal pemakzulan, polemik, dan kekisruhan terkait dengan ijazah, soal SMK, katanya kalau kita menggunakan logika para relawan Jokowi, ini adalah untuk memberikan pesan kepada publik bahwa Jokowi itu tidak sebaik yang dibayangkan oleh publik selama ini, bahwa Jokowi itu adalah bukan pemimpin yang mungkin dinilai tidak oke. Artinya apa? Kalau Jokowi memberikan fatwa dan memberikan dukungan politiknya, jangan lagi didengarkan, karena Jokowi itu bukan orang yang seperti yang dipersepsikan, orang baik, orang jujur, orang lurus, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang dilakukan teman-teman Bang Roy dan teman-teman ini kan juga bertubi-tubi dan dahsyat menghujam. Kita ngomong ijazah langsung menusuk ke Pak Jokowi. Kenapa?
ijazah ini kan bagi masyarakat kita sensitif. Jadi saya melihat memang kasus ini memang sedikit banyak ada irisan dengan politik, dan itu lagi-lagi saya ngutip teman-teman indikator surveinya, suka atau tidak ada residu-residu ekses kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode. Kemudian residu Pilpres 2024. Nah, terafirmasi dari telesurvei teman-teman indikator yang mengungkapkan bahwa soal ijazah ini yang percaya itu adalah yang paling besar pendukung 01, 40,2%. Kemudian disusul pendukung 03, itu sekitar 20 something. Artinya ijazah ini dalam tanda petik dinikmati dengan sangat optimal oleh para pendukung Capres 01 dan para pendukung Capres 03, walaupun Capres 02 tetap ada. Tapi setidaknya menggambarkan ada residu-residu Pilpres di sana, residu ekses kepemimpinan yang ingin masyarakat di sini tahu sebenarnya kasus ijazah ini sebenarnya apa sih? Kalau saya melihat dalam situasi sekarang nih, kalau tadi saya menganalogikan seperti pertandingan sepak bola, ini sekarang sudah 4-0. Tadinya kan 3-0. Dengan naik penyidikan sudah tambah satu gol lagi 4-0. Nah, sedangkan waktunya semakin sempit nih. Karena sudah naik penyidikan, artinya tinggal beberapa inci lagi ya menuju ke tersangka, menuju ke perampasan kemerdekaan. Yang bisa dilakukan adalah kalau orang main bola waktunya tinggal sedikit dan sedang ketinggalan apa? Ya dia all out attack ya, supaya paling tidak kedudukannya sama atau bisa mengungguli dengan harapan publik di belakang.